pagi anak-anak semua? Baik. Hari ini? Baik. Ada kawan yang nggak datang? Ada. Mudah-mudahan besok mereka bisa hadir dan mengikuti belajar dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kita. Ada apa? Maka pimpin. Berdiri. Ya, sebelum belajar dan kita berdoa untuk gambaran yang kita kasih doa dimulai. Doa selesai. Dari siapa Ibu Guru? Selamat pagi, Miss. Silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar bagaimana berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional, ya. Jadi menggunakan otak kita untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, coba. Oke, ini yang motivasi dari semua tidak kota Medan kan? Ya. Semua tidak kota Medan? Ya, Miss. Di antara kalian, siapa yang sering datang ke sekolah terlambat? Terlambat karena alasan macet. Ya. Karena macet di Medan, cerita yang paling parah. Ayo, di sini sebenarnya bisa ada yang sampai pernah ke sekolah itu sampai jam 8. Nah, alasan dia macet. Coba siapa? Coba nggak ceritakan. Kenapa bisa? Alasannya selalu macet. Macetnya itu gimana? Banyak mobil, ya. Buat kadang yang pejalan kaki pun susah untuk berjalan. Jadi pagi ini kita belajarnya membahas tentang berpikir komputasional yang kita hubungkan dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi macet. Apalagi kalau Medan itu terkenal dengan kemacetannya kalau di jam-jam tertentu. Coba perhatikan yang disebutkan. Nah, capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita adalah pada akhir PCD, peserta didik kamu mampu memahami, menerapkan, dan menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengelolaan data, abstraksi, dan algoritma, serta mengidentifikasi peran kecerdasan artifisial dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui contoh nyata. Itulah capaian pembelajaran kita. Ingat ya, kalau belajar itu harus ada capaiannya, harus ada goalnya. Kemudian, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 4. Miss mau coba bacakan satu-satu dari silakan. Satu, apa baca? 1. Menjelaskan konsep dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Masalah mengerjakan dengan antusias melalui LKPD dan perbandingan simulasi. Oke, yang kedua, coba Zafir, bacakan lah. Kedua, Memberikan masalah nyata menjadi langkah-langkah algoritmik sebagai solusi menggunakan LKPD dengan jelas. oke, yang ketiga, coba Devi. Mengimplementasikan rencana penyelesaian di Canva berdasarkan video, permainan simulasi, dan data nyata dengan Oke, lengkap. yang keempat, data, bacakan. Merealisasikan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari melalui jurnal seleksi dengan kesadaran kemudahan matematik. Oke, jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? Empat. Ada 4, ya. Menjelaskan, menguraikan, mengaplikasikan, merefleksikan. Ingat, pembelajaran kita itu di dalamnya itu ada kegiatan memahami, ada kegiatan mengaplikasi, kemudian ada kegiatan merefleksi. Oke, masih semangat? Masih. Semangat. Konsep dari kita satu, mengerjakan LKPD. Ya, atau LKPD, lembaga kerja peserta didik LKS. Yang kedua, buat rancangan berpikir komputasional nanti dengan menggunakan desain Canva. Jadi kamu akan belajar bermain dengan menggunakan nomor di meja sudah tersedia komputernya. Nanti LKPD harus lagi manfaatkan juga umum untuk bisa mengerjakan soal-soal permasalahan yang ada di LKPD. Oke? Bisa paham? Kira-kira ini nanti manfaatnya bisa dikerjakan nggak? Kamu akan menemukan apa itu algoritma, apa itu abstraksi, apa itu dekomposisi, apa itu pengelolaan data. Setelah kamu cari, nanti bisa akan menguatkan kamu dengan materi. Oke? Silakan buka semua umumnya. Oke, apa yang kamu lakukan? Di sini adalah menonton video. Oke, kamu perhatikan dulu video yang buka. Nanti di bawah kamu bisa mengulang untuk mengerjakan LKPD. Oke, silakan. Perhatikan keadaan-keadaan di sekitar jalan raya ini, ya. Perhatikan keadaan-keadaan di sekitar jalan raya ini. Lalu tentang daerah ini, yang dia hijau, nanti dia lalu lintasnya lancar ya. Kalau kuning padat, kalau merah, Macet. yang kuning, ini hijau-hijau ini nggak tidak pak? Yang tidak,
Yang merah itu dia padat. Kemudian yang kuning itu dia, kuning ini yang padat, yang merah itu mah. Sekarang kita sampai ke pembagian peran. Yang kedua adalah kita belajar dua organisasi peserta didik. Pilih peran yang kamu mau. Nanti kamu bermain 4 peran. 1 sebagai peneliti, sebagai pola hunter, ya, pengenal pola, kemudian abstraktor, kemudian algoritma. Ya, ada 4. Jadi ada 4, langsung disbagi saja. Silakan nanti berperan sebagai dekomposisi. Ya, apa tugasnya? Silakan sama si Sasi, nanti kita sama ya. Nanti jadi abstraktor, ya. Kemudian si Sabin jadi pola hunter, ya, jadi pola hunter. Devi dengan kakak nanti jadi algoritmawan. Nah, perhatikan apa tugasnya? Peneliti sebagai dekomposisi, pola hunter sebagai pengenal pola, abstraktor sebagai penentu fungsi utama apa nanti yang mau dilakukan, algoritmawan sebagai pembuat langkah nyata nanti buat solusinya. Nah, terakhir nanti kalian buat semua laporan kalian di dalam satu desain. Nanti kalian sudah sampai satu kelompok satu desain buat dalam bentuk Canva. Ya, kamu gak akan bingung karena bisa bagikan LKPD yang menuntun kamu untuk mengerjakan tugasmu, peranmu masing-masing. Oke? Nah, kita akan menjelaskan materinya sedikit. Ya, lihat kemana keluarnya ya. Siapa yang jadi abstraktor? Oke, siapa yang algoritmawan? Misalkan menjelaskan sedikit tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Sebuah proses pemikiran untuk memformulasikan masalah dan solusi. Ya, ketemu masalah, bagaimana supaya ada solusi? Kita kalau ketemu masalah, dan kita usahakan apa? Solusi kan? Nggak lari dari masalah kan? Kalau lari dari masalah apa yang terjadi? Selesai masalahnya? Tidak selesai. Ya. Nah, masalah sehari-hari apa? Masalah sehari-hari saya, Miss, bangun terlambat. Cari solusi. Oke, ada 4 pilarnya. Berpikir komputasional ada 4 pilarnya. Yang pertama, dia tahu poinnya masing-masing. Dekomposisi, memecah masalah. Ada masalah kompleks, nggak bisa langsung diselesaikan semua. Pecah-pecah dia, ya, pecah-pecah dia. Itulah tujuannya kamu meneliti. Pecah-pecah dia. Apa penyebabnya? Jadi dekomposisi itu bisa dikatakan dia mencari penyebab terjadinya masalah. Ya, cari penyebabnya. Itulah dekomposisi. Kemudian, yang kedua, mencari pola, mencari kesamaan. Nanti kita sebagai mencari pola, mencari kesamaannya. Misalkan kalau belajar kilometer, di jam-jam berapa aja? Oke, yang ketiga, fokus pada hal yang penting. Nah, abstraksi, fokus pada hal yang penting. Jangan semua mau dikerjakan. Abaikan dulu yang lain. Misalkan nanti yang bertugas sebagai abstraktor itu mau mencari jalan-jalan mana yang macam di Kota Medan. Jangan semua. Dia mau melihat, misalkan jalan di Iskandar Muda. Jangan semua jalan-jalan di Kota Medan. Nanti kamu kesusahan. Oke, yang keempat, nah ini algoritma, langkah solusinya. Si dekomposisi tadi sudah mencari penyebabnya. Si pola hunter sudah mencari kesamaannya, polanya. Si abstraktor sudah memfokuskan hal utamanya. Si algoritma lah mencari solusi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara? Kerjaan algoritma. Nah, studi kasus kita yang akan kita carikan solusinya adalah mengatasi kemacetan di Kota Medan. Kamu sudah disediakan LKPD, ada yang sudah di-print, ada yang masih di dalam. Ada yang sudah ada di dalam kelompok masing-masing. Di dalam kelompok itu ada link-link yang bisa kamu buka untuk bisa menyelesaikan LKPD-mu. Nah, kita masuk ke dalam penyelidikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi penyelidikan bentuknya individu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kamu boleh bertanya kepada teman atau juga kepada gurumu. Silakan buka LKPD di kelompoknya masing-masing. Perhatikan LKPD yang sudah ada di tanganmu. Nah, lihat punya apa pola hunter. Yang pola hunter kerjakan pola hunter, ya abstraktor kerjakan di abstraktor dan mereka kerja apa-apa. Ya, kalian saja. Ya. Dan kalian boleh tonton video atau lakukan simulasi lagi, oke? Kamu dari polanya ini warna merah. Gimana nih? Maksimalnya? Bisa tuh.
tidak berat. Kamu sudah rendah. Tidak jalan tuh. Oke, orang tidak jalan tuh dan ini jalannya. Waktunya nih. Waktu. Ya, itu harus sampai waktu. Nah, kamu lagi. Jadi kalau dia enggak apa-apa. Dia kondisi jalannya yang paling penting kan. Yang paling penting keduanya sejalan. Tapi kalau keduanya jalan sendiri nggak masalah. Tapi yang lain semua. Oke, sudah selesai penyelidikanmu? Sudah nih. Sudah selesai penyelidikannya? Sudah nih. Yang penyelidikannya sudah selesai sesuai dengan perannya masing-masing. Silakan buka Google Drive tadi. Di situ ada LKPD dalam bentuk code. Ketikkan ke dalam LKPD itu semua jawaban dari yang sudah kamu selidiki. Ya, silakan. Danis, Supaya tahu bagaimana kemacetan lalu lintas itu bisa terjadi. Oke, coba semua buka dulu game web. Ya, game web itu traffic command. Coba semua dimainkan. Ini adalah gambaran yang terjadi di dalam raya. Jadi, kamu sekarang berperan sebagai otak tugasnya. Bagaimana supaya lalu lintas tidak macet. Jadi, kamu bisa membuat solusi. Apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan permainannya? Danis. Oke, sekarang kamu membuat laporan dalam bentuk desain Canva untuk kamu presentasikan. Jadi semua dari jawaban sudah tergabung di LKPD dalam bentuk Word, semua sudah bisa kamu buka. Sekarang kamu silakan bekerja sama supaya bisa dipresentasikan ke depan. Silakan, ayo sama-sama dengan temannya buat desain berdasarkan LKPD. Boleh bertiga. Seperti kan tadi semua sudah selesai di Canva yang masing-masing di presentasi. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil penyelidikan individumu. Salah satu dari kamu, Miss minta masuk ke depan, tapi sebelumnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Miss minta salah satu dari kamu untuk mempresentasikan, nanti diharapkan juga teman-temannya membacakan hasil penyelidikan individu masing-masing. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang mau ke depan? Ya, silakan Marta. Tadi Canvanya linknya sudah kita tulis ya. Oke, bisa bukakan dari sini. presentasikan hasil penyelidikan individu yang sesuai dengan LKPD. Yang pertama, tekan di posisi 5 kecamatan masyarakat di sekitar 1 tidak berkali, 2 laporan lintas adalah lama, 3 ada orang melawan arah, 4 ada orang kafir semangat dan daya, 5 misalkan ada orang yang menggunakannya bocor, habis itu pasti dia berhenti dengan jalan untuk menjalannya. Dan tangan untuk kawan datang. Yang kedua, Sawin. Jam 8 merah, jam 9 merah, jam 10 merah, jam 11 merah, jam 12 merah, jam 1 merah, jam 2 merah, jam 3 merah, jam 4 hijau, jam 5 merah, jam 6 merah, jam 7 merah, jam 8 hijau, jam 9 hijau. Apa artinya merah dan hijau di sini? Merah macet, hijau lancar. Oke, terima kasih Mbak Sarwi. Lanjut. Dua yang foto kami mencari video-video yang jalan paling macet di Medan. Dan jalan-jalannya adalah jalan Senderaja, Sudiron, jalan Pada, jalan Simperkonsu. Oke, itu jalan-jalan yang paling macet dan banyak jalan di kota Medan ya. Ya, Miss. Oke, tangan untuk. Lanjut, oke, dan terakhir. Baby. Baik, saya akan membaca algoritma 3 langkah atau solusi. Yang pertama, menunggu antrian lampu lalu lintas dengan tertib dan teratur. Yang kedua, mengatur waktu pembagian lampu lalu lintas dengan
kasih untuk itu. Demikian presentasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi dari pembelajaran kali ini apa yang dapat kamu peroleh? Ya, kamu bisa mengajak dirimu untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah dari yang besar, pecah-pecahkan menjadi kecil sampai ditemukan solusinya. Itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Ada berapa langkah tadi? 4. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan program, abstraksi, kemudian algoritma. Kamu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Tulis 3 kalimat dari apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Dikasih waktu 1 menit untuk menuliskan. Tuliskan dalam waktu 1 menit apa yang kamu dapat pelajari hari ini dari tema berpikir komputasional. Ya, silakan dituliskan. Ini yang berada bahwa dalam berpikir komputasional. Oke, sudah. Silakan kamu bacakan hasil refleksimu masing-masing. Yang pertama hari ini aku belajar bahwa kamu jaga Bahwa ada pembahasan tentang berpikir komputasional. Oke, hari ini aku belajar bahwa Devi Bahwa kemacetan dapat disebabkan karena banyaknya aktivitas di luar rumah sehingga menyebabkan macet. Oke, iya. Ada yang sudah langsung bisa membuat refleksi dirinya, ada yang masih berpikir dia apa yang dia bisa peroleh dari belajar hari ini. Tapi misalnya kalian semua bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari belajar hari ini bagaimana cara berpikir komputasional. Tugasmu, kamu saya berikan tugas. Ini dia tantangan nyata. Ambil bapak macet dan kirim ke grup kelas. Jadi kamu nanti pulang, benar kan? Pulang. Kamu di jalan raya. Tadi si Sarwin sudah buat pengenalan pola jam-jam yang dapat tanda merah. Jam-jam yang dapat tanda merah. Belum apa yang di jam-jam itu? Ya, bukan berarti kamu sepanjang pilih jamnya. Foto, benar nggak jam itu macet? Ya, foto, lalu kirim ke grup sekolah. Ada kan grup kelas kita kan? Ya, kan? Itulah tugasmu dari belajar hari ini. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan hari ini? Dari data lihat video, lihat CCTV, buka simulator untuk mengatur lalu lintas, terus dibikin lagi ada merah hijaunya. Nah, apa yang kamu dapat dari belajar hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kamu dapat? Mengenal kemacetan di jalan lalu lintas. Ya, mengenal kemacetan jalan lalu lintas itu membuat kamu tahu. Yang kedua, menjumpai pemain kita setiap pulang sekolah untuk mengakses dan usaha pola kita. Yang empat, yang ketiga, setiap jalan pulang pengumuman di dalam pengumuman, itu pada saat dan seterusnya. Itulah contoh melakukan berpikir komputasional. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Berita berikutnya adalah tentang etika dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, ya, yang kita kenal dengan AI. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk belajar selanjutnya atau belajar selanjutnya, misalnya kalian tetap semangat. Walaupun hari ini terhadap kalian banyak curah habis untuk kegiatan belajarnya hari ini. Ya, sampai jumpa. Silakan ditutup komputernya, matikan, simpan, kembalikan ke ruang komputer. Dan pertemuan kita hari ini, selamat siang. Selamat